Shalom, berjumpa lagi dalam program Kusapa, Kunjungan Sharing dan Pengembalaan, yang saat ini akan dipandu oleh Kolom 17. Dengan bangga dan penuh sukacita, kami mengucapkan selamat datang bagi kita semua, terlebih selamat datang secara khusus bagi pemateri, Bu Pendeta Anggraini Kalalo MTH. Mengawali semua kegiatan kita di tempat ini, kita akan berdoa langsung dengan pembacaan Alkitab yang nanti akan disampaikan oleh pemuda Margareta Poli, Sarjana Hukum. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang suci dan kudus Bapa, karena berkat penyertaan dan cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga di saat ini kami masih boleh ada, semua itu karena berkat anugerah Tuhan. Dan di saat ini ya Tuhan, kami akan memulaikan program Kusapa kami. Kiranya Engkau yang akan menuntun jalannya program Kusapa di saat ini, agar kiranya dapat berjalan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami pun mau mendoakan buat pemateri di saat ini, Ibu Pendeta Anggraini Kalalo MTH, kiranya Tuhan Yesus yang akan memberikan hikmat bahkan kemampuan ya Tuhan, agar kiranya Ibu Pendeta dapat menyampaikan kebenaran firman lewat materi dan diskusi sebentar, dan kiranya lewat materi itu dapat kami pahami, serta itu semua dapat menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, inilah yang menjadi doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Pembacaan kita di saat ini terdapat di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Dengan perikop, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Cerita yang benar.
Sekarang kita masuk pada pemaparan materi. Tema materi kita pada saat ini, Kitab Suci menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Diangkat dari pembacaan Alkitab 2 Timotius 3 ayat 10 hingga ke-17. Selanjutnya dipersilakan pemateri. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kita berjumpa lagi dalam program Kusapa. Kita akan membahas bersama seputaran bagian bacaan 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Dengan tema Kitab Suci menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, tema ini diangkat berdasarkan ayat yang ke-15 dalam bagian bacaan kita di pasal 3. Tema ini adalah merupakan sepenggal nasihat dari Paulus kepada Timotius, supaya Timotius teguh dalam iman kepada Kristus Yesus. Mengapa? Karena saudara-saudara, Paulus mengingat bahwa banyaknya tantangan orang Kristen waktu itu, termasuk tantangan yang akan diterima, akan dihadapi oleh Timotius dalam kerja pelayanan. Tantangan yang akan dia hadapi bukan hanya sekedar menghadapi ajaran-ajaran sesat, tetapi juga posisi orang Kristen yang ditentang oleh pemerintahan Romawi. Dan karena itu bagi Paulus penting sekali untuk menggunakan kitab suci, di mana dia memberikan arahan kepada Timotius supaya Timotius menggunakan kitab suci sebagai penuntun hidup Timotius. Nah, kitab suci ini kita ketahui bersama dia adalah dasar iman dan tumpuan hidup gereja. Kitab suci punya makna yang dalam, yaitu dijadikan sebagai sumber iman, pedoman hidup, dan sumber segala pengetahuan. Yang menjadi pertanyaannya di sini, apa di zaman sekarang ini, apakah kitab suci masih dijadikan sebagai pedoman hidup? Sementara Alkitab sering menjadi buku yang mungkin saat ini menjadi buku yang tidak menarik. Orang lebih memilih bermain game daripada membaca atau membuka Alkitab. Dan karena itu alasan pemilihan tema ini diangkat untuk mengingatkan lagi tentang pentingnya kitab suci sebagai pedoman hidup. Untuk mendorong setiap keluarga Kristen agar menjadikan Alkitab sebagai pengajaran yang tepat, didikan yang tepat dalam keluarga. Untuk memotivasi jemaat agar selalu membaca kitab suci dan melakukannya, agar jemaat tidak salah melangkah, mengingat ada begitu banyaknya ajaran-ajaran yang masuk yang bertentangan dengan kitab suci. Tema ini juga diangkat untuk menguatkan jemaat di tengah tekanan hidup yang dialami sama now, masalah dalam keluarga, perekonomian yang tidak stabil, sudah lama anak-anak mau masuk sekolah atau perguruan tinggi, penganiayaan, kasus-kasus yang lain yang mengakibatkan penderitaan. Dan karena itu tema ini diangkat untuk tetap terus kuat, bertahan dalam iman, dalam Yesus Kristus. Selanjutnya kita melihat latar belakang kitab. Penulisnya adalah Paulus. Dia menulis surat ini ketika dia ada di dalam penjara di kota Roma. Diperkirakan ditulis sekitar tahun 67 Masehi. Kepada siapa ini ditujukan? Ternyata kitab Timotius ini ditujukan kepada Timotius sendiri. Timotius ini adalah seorang muda. Ayahnya seorang Yunani dan ibunya seorang Yahudi yang bernama Eunike dan neneknya bernama Lois. Itu dicatat dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Nah, Timotius dia lahir dan dibesarkan di kota Listra.
Listra ini adalah suatu koloni Romawi 40 km barat daya Ikonium. Waktu itu Timotius sedang melayani di Efesus. Nah, tujuan penulisan adalah untuk menguatkan, untuk mengingatkan Timotius terkait tugas penggembalaannya, tugas pelayanan dan pemberitaan Injilnya di Efesus. Dan kita melihat bersama bahwa Paulus menasihatkan dan memperingatkan Timotius terutama dalam memimpin jemaat. Karena tentunya sebagai seorang pemimpin dia memegang tanggung jawab yang besar. Ia dinasehatkan untuk selalu waspada terhadap ajaran sesat serta memberi peringatan kepada Timotius agar dengan sungguh memperkuat imannya, tetap teguh pada pokok iman, pantang menyerah dan menggunakan Alkitab sebagai pedoman hidup. Kita masuk pada pembahasan teks. Kita melihat di sini saya membagi ada beberapa pokok-pokok pikiran. Dimulai yang pertama ayat 10 sampai 11 berbicara tentang keteladanan Paulus secara utuh. Ayat 12 sampai 13 berbicara tentang penderitaan orang Kristen dan meningkatnya kejahatan. Ayat 14 sampai 15 berbicara tentang nasihat untuk berpegang kepada kebenaran. Dan ayat 16 sampai 17 bicara tentang manfaat kitab suci. Kita mulai dari yang pertama. Ayat 10 dan 11. Nah, di sini saudara-saudara dimulai dari ayat yang ke-10. Di sini Paulus memberi apresiasi kepada Timotius yang telah mengikuti ajarannya. Kata mengikuti di sini dari kata parakoloteo yang menunjuk pada perbuatan murid yang sesuai dengan gurunya. Artinya bahwa dia menaati dan mengikuti dengan setia. Apa yang diikuti oleh Timotius? Paulus mengatakan yang pertama yaitu ajaran Paulus. Yang dimaksudkan di sini adalah ajaran tentang Injil. Dia katakan tentang iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, dia katakan bahwa Timotius mengikuti cara hidup Paulus. Tentunya ini berkaitan dengan cara hidup sehari-hari dari Paulus. Tentang kelakuan Paulus sebagai orang Kristen dan pemimpin jemaat. Tapi juga tentang tujuannya untuk terus memberitakan Injil di berbagai tempat sekalipun banyak mengalami penderitaan. Nah, selanjutnya Paulus berbicara tentang imannya. Di mana dia yaitu Timotius tetap percaya kepada tuntunan Allah dalam pelayanan. Tentang kesabarannya dalam pelayanan untuk menghadapi kesulitan, tentang kasihnya, ini adalah kasih terhadap sesama, di mana Paulus diperhadapkan dengan umat yang ada yang menerima, ada yang menolak, ketika dia boleh melaksanakan kerja pelayanan. Dan yang terakhir dia katakan tentang ketekunannya, di mana dia menunjukkan kesabaran, keteguhan hati untuk tetap tenang saat menghadapi keadaan yang merugikan dan tidak menyenangkan, untuk tetap tabah di tengah keadaan yang sulit. Nah, saudara-saudara, dari hal ini menunjukkan bahwa semua hidup Paulus adalah keteladanan secara menyeluruh bagi Timotius, sehingga tentunya Timotius mengikutinya. Dalam segala hal Paulus dijadikan Timotius sebagai teladannya. Ini mengajarkan kita tentunya bahwa mari menjadi teladan bagi banyak orang. Tentunya terlebih khusus dalam keluarga. Sama dengan orang petema bulanan, keluarga adalah basis penginjilan. Artinya keluarga menjadi wadah di mana penginjilan itu dimulai. Orang tua mengajarkan yang baik dan melakukan yang baik. Anak-anak pun meneladani cara hidup yang baik dari orang tua. Kalau orang tua rajin baca firman, pasti anak-anak akan mengikutinya. Nah, di ayat yang ke-11, Paulus hendak mengatakan bahwa sebagaimana Paulus yang menderita akibat penganiayaan dan kesengsaraan, maka demikian juga Timotius telah mengalami penderitaan itu.
menderita penganiayaan ini dari kata diokmos, yang berarti perbuatan terencana dan tersusun untuk mengganggu dan menindas. Jadi ini yang dirasakan oleh Paulus, tapi juga sudah dirasakan oleh Timotius. Nah, sengsara kalau kita melihat dari teks asli, dari kata patema yang menunjukkan kesulitan dan kesusahan akibat penindasan yang dialaminya. Nah, Paulus memberi contoh penderitaan yang dialaminya ini ketika dia berada di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Yang pertama di Antiokhia, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di rumah ibadat di Antiokhia. Dia menceritakan bahwa ternyata ketika dia memberitakan Injil, banyak yang tertarik dengan pemberitaan Injilnya, tetapi pemimpin Yahudi hanya karena iri mereka menentang Paulus dan Barnabas sehingga mereka diusir dari daerah Antiokhia. Nah, yang kedua, contoh penderitaan yang dialami oleh Paulus adalah ketika dia berada di Ikonium. Di situ dijelaskan bahwa karena pemberitaan Injil, Paulus dan Barnabas dilempari dengan batu. Dan yang ketiga di Listra. Nah, di Listra ini ternyata Paulus menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Orang-orang di sana ketika Paulus mengadakan mujizat, orang-orang di sana menganggap bahwa Paulus ini sebagai dewa. Namun karena orang-orang dari Antiokhia dan dari Ikonium datang menghasut orang-orang yang ada di Listra, sehingga pada akhirnya mereka pun dilempari batu sampai hampir mati. Nah, selanjutnya saudara-saudara, kita melihat di sini di ayat yang ke-12 sampai 13. Penderitaan orang Kristen dan meningkatnya kejahatan. Nah, di ayat yang ke-12 di sini kita mendapati bahwa penderitaan adalah bukti kekuatan di dalam Allah. Di sini menunjukkan pemeliharaan Allah di tengah penderitaan yang dihadapinya. Paulus katakan semua penderitaan yang kuderita, ini adalah ungkapan Paulus yang menekankan tentang luar biasanya penderitaan yang dia hadapi, tapi juga tentang kemampuannya untuk menghadapinya dengan tabah. Paulus yakin bahwa Tuhan telah melepaskannya dari penderitaan itu. Nah, kata melepaskan dari kata romai, artinya Tuhan telah menyelamatkan. Maksudnya Paulus bukan terlepas dari penderitaan, tetapi justru dia dilepaskan dari bahaya yang muncul karena penderitaan penganiayaan itu. Nah, ungkapan Paulus ini membuat kita teringat dengan sebuah ungkapan dari Raja Daud dalam Mazmur 23 ayat 4, Kang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nah, selanjutnya saudara-saudara di ayat yang ke-13. Ini dimulai dari kata memang. Kalau orang mau lihat di ayat 13. Kata ini adalah kata yang menghubungkan dari kalimat sebelumnya. Namun kata ini juga menegaskan bahwa bukan hanya Paulus yang akan mengalami penganiayaan, tetapi juga setiap orang Kristen yang tetap setia kepada Kristus akan mengalami penganiayaan, termasuk di dalamnya adalah Timotius. Paulus katakan setiap orang yang beribadah. Nah, beribadah dari kata eusebos, artinya orang yang hidupnya saleh. Sebagai pengikut Kristus akan dianiaya. Ungkapan kata sedangkan berarti penganiayaan terus terjadi dan kejahatan teruslah akan meningkat. Dia katakan orang jahat dan penipu. Ini menunjuk pada guru-guru palsu. Jahat di sini bukanlah pada orang yang melakukan kejahatan dengan kekerasan, tetapi menunjuk pada sifat mereka
yang jahat. Menggunakan cara yang halus dan tidak disadari orang lain, memikat orang dengan kata-kata yang manis dan sopan, tetapi tujuannya bukanlah untuk tujuan yang baik. Tetapi tujuannya adalah agar orang melakukan perbuatan tercela. Sehingga dia katakan, mereka menyesatkan dan disesatkan. Apa artinya? Artinya dengan sengaja mereka membuat orang mengira bahwa sesuatu yang mereka ungkapkan itu benar, padahal yang sebenarnya adalah salah. Mereka membohongi, memperdayakan, dan menipu orang lain. Nah, jika kita lihat keberadaan saat itu, adakah itu terjadi di masa kini? Saya rasa bahwa ini berkaitan dengan orang-orang yang suka menyebarkan berita bohong, yang sering orang bilang hoax. Bahkan zaman sekarang bukan cuma mulut, sampai jari pun bisa melalui medsos. Bicara dengan kata manis padahal berita yang tidak benar, membuat orang lain percaya dengan berita itu. Lama kelamaan mulai orang lihat ada ujaran kebencian, mulai ada bully, yang pada akhirnya apa? Berujung pada kejahatan. Dan saudara-saudara, yang lebih parahnya lagi jika hal ini terjadi di ruang lingkup anak-anak muda. Jika ada demikian, maka mari para orang tua, didiklah anak-anakmu untuk hidup dalam pimpinan Tuhan. Jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, hidup dalam kasih, mencintai sesama dan mengasihi Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara di ayat 14 dan 15, di situ berbicara tentang nasihat untuk berpegang pada kebenaran. Dimulai dari ayat yang ke-14. Di sini kita melihat bahwa Paulus dia menasihati Timotius untuk apa? Untuk setia kepada kebenaran yang diajarkan kepadanya. Dia katakan di sini ada satu kalimat, tetap berpegang. Artinya tetap tinggal, jangan goyah. Artinya Timotius sudah terima kebenaran, maka tetap berpegang pada kebenaran yang telah ia terima, jangan goyah. Sebab penderitaan yang dia alami demikian banyak, sehingga Paulus memberikan sebuah nasihat supaya dia tidak goyah. Paulus memberi nasihat untuk mengingat orang-orang yang sudah mengajarkannya. Orang yang mengajarkannya adalah orang Kristen yang teguh imannya, sehingga tentunya ajaran itu dapat dipercayai. Kata orang di sini diterjemahkan dalam bentuk jamak, saudara-saudara. Ini berarti bukan hanya Paulus, tetapi juga orang lain yang terlibat dalam pendidikan Timotius, termasuk ibunya Eunike dan neneknya Lois. Nah, perkataan Paulus ini mau memotivasi kita bahwa pentingnya pendidikan iman dalam keluarga, bahkan gereja sejak dini. Terkadang kalau dalam keluarga kesibukan dalam pekerjaan, mengejar bahkan adanya tuntutan hidup, membuat banyak orang tua tidak memiliki cukup waktu untuk mendidik dan memberi pelayanan yang terbaik bagi anak-anak, apalagi dalam hal mendidik. Dan di sini Paulus katakan dari kecil Timotius sudah mengenal kitab suci. Kitab suci ini diterjemahkan sebagai buku yang khusus tentang Allah. Ini sama dengan tema kita. Kitab suci berguna untuk membimbing orang supaya mengalami keselamatan dalam Yesus Kristus. Kitab suci ini memberikan kita hikmat, artinya yang mampu membuat seseorang menjadi bijaksana ketika dia selalu membaca kitab suci. Yang menuntun orang pada keselamatan, artinya kitab suci berguna untuk menunjukkan jalan menuju keselamatan dan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang di dalamnya itu ada dalam kitab suci.
Paulus katakan bahwa orang bisa selamat oleh iman, artinya percaya dan mereka setia kepada Kristus Yesus. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-16 dan 17, di situ bicara tentang manfaat kitab suci. Dimulai di ayat yang ke-16, diungkapkan tentang manfaat dari tulisan yang diilhamkan Allah. Ungkapan kata yang diilhamkan Allah dari kata theopneustos, artinya kitab suci ditulis atas kuasa Allah. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini berarti Alkitab ini adalah bersumber dari Allah dan oleh karena itu bermanfaat untuk mengajar manusia agar hidup menurut kemauan Allah. Alkitab ini adalah sebuah kesatuan dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, apa saja manfaatnya? Nah, di sini Paulus menguraikan tentang manfaatnya. Yang pertama, mengajar. Dia katakan di sini bahwa tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Berarti mau menandakan Alkitab itu mengajarkan ajaran yang benar tentang siapa Allah, apa kehendaknya, dan bagaimana kita menjalani hidup. Yang kedua, berfungsi untuk menyatakan kesalahan. Artinya Alkitab menegur dan menyadarkan kita saat kita salah. Ia mengarahkan kita supaya tidak terus-menerus dalam kesalahan, tetapi membenahi diri, mengoreksi diri jika salah, tidak berlarut-larut dalam kesalahan, membawa diri untuk dituntun kuasa roh hidup dalam kebenaran. Selanjutnya, manfaatnya untuk memperbaiki kelakuan. Artinya Alkitab menunjukkan jalan keluar untuk memperbaiki kelakuan dan berusaha untuk menjadi yang lebih baik serta melakukan yang benar. Yang keempat dikatakan bermanfaat untuk mendidik. Maksudnya Alkitab memberikan petunjuk untuk menghasilkan tingkah laku yang pantas, yang benar dan yang tepat. Mendidik orang dalam kebenaran artinya Alkitab menunjukkan bagaimana cara hidup yang baik, yang benar dan yang lurus. Nah, dan jika demikian, saudara-saudara, bagaimana dengan zaman sekarang? Apakah Alkitab masih diminati? Ataukah Alkitab hanya menjadi sebuah buku usang yang tidak digunakan lagi? Ada waktu luang dengan keluarga, anak-anak sibuk dengan HP, mama papa juga sama, santai sibuk dengan HP. Tidak menggunakan waktu untuk mendidik anak-anak, untuk mengajarkan tentang firman Tuhan. Lebih suka atau lebih asik sendiri untuk menggunakan HP daripada menggunakan waktu untuk bersama dengan keluarga dalam hal mendidik. Orang tua hanya berpikir yang penting so kasih sekolah bye-bye. Yang penting so kasih pengajaran bye-bye, so kasih pendidikan yang baik di sekolah. Tapi kurang memperhatikan anak-anak. Dan karena itu peran orang tua sangatlah penting dalam perkembangan anak-anak. Masih ingat kesaksian dari Enci Ina, Kang, waktu pulang dari Israel. Cik mengatakan bahwa anak-anak di sana ketika sedang menunggu, mereka ternyata diajarkan oleh orang tua untuk membaca Taurat. Kalau orang di sini batunggu oto, batunggu grab, anak-anak bukan baca Taurat, main handphone, main game. Ini menjadi koreksi bagi kita. Dan karena itu tuh Ulangan 6 dia bilang, Kang, ajarkan berulang-ulang. Dengan metode seperti apa?
tentunya sesuai dengan ketuk zaman sekarang toh. Apakah melalui kuis Alkitab biar cuma duduk bersama dengan anak-anak kita, ataukah kita menceritakan cerita Alkitab dengan menarik dan juga trik-trik yang lainnya. Nah, selanjutnya saudara-saudara, Paulus menutup nasihatnya ini dengan mengatakan bahwa tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, mereka diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, kata diperlengkapi di sini artinya dipersiapkan secara utuh. Jadi bukan cuma setengah-setengah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ternyata diperlengkapi di sini dipersiapkan secara penuh. Secara utuh artinya bahwa Allah memperlengkapi manusia melalui firman-Nya. Sehingga Allah telah mempersiapkan manusia untuk melakukan setiap perbuatan baik. Selanjutnya kita masuk dalam pesan firman. Yang pertama, belajar untuk terus berjalan dalam Tuhan. Dan kita percaya bahwa berjalan dalam Tuhan bukan berarti kita akan terlepas dari penderitaan. Tapi berjalan bersama Tuhan, Dia menjamin kita untuk terlepas dari bahaya yang muncul karena penderitaan itu. Perlindungan dan keselamatan diperoleh oleh orang-orang yang bertahan dalam iman kepada Kristus Yesus. Tunjukkanlah kesetiaan dan ketaatan dalam Tuhan. Jangan tergoda dengan begitu banyaknya tawaran dunia, bahkan penderitaan yang dialami, tetapi tetap berpegang teguh pada ajaran Tuhan. Kita mengakui bahwa Alkitab itu adalah ukuran iman yang benar kepada Allah dalam Kristus Yesus. Dan karena itu rajinlah membaca Alkitab, sebab iman timbul dari pembacaan serta pendengaran tentang firman Tuhan. Berpegang pada kebenaran kitab suci dan menjadikannya sebagai patokan utama pengajaran gereja, keluarga, dan banyak orang. Dan karena itu jadilah teladan dimanapun engkau pergi dan berada. Ya, sekian, terima kasih. Shalom. Kalau saat ini mungkin bukan pertanyaan tapi meminta pendapat dari Ibu Pendeta. Karena di saat-saat ini seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan bahwa akan ada pengajar-pengajar sesat yang datang kepada kita semua. Dan tidak bisa kita pungkiri di Manado sebanyak mungkin tanpa kita sadari. Jadi inti pengajaran kita itu adalah tentang Injil. Sehingga kalau di sekolah minggu, untuk semua cerita itu kami harus menjalin Injil dalam cerita. Apakah cerita tentang Musa, cerita tentang Yakub, tapi harus ada Injil. Apa itu Injil? Itu adalah tentang Yesus yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Nah, untuk saat-saat ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sesat. Bisa saya bilang sesat karena banyak pengajaran yang menyampaikan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Tidak bisa menyebut nama Yesus. Tidak bisa kita pungkiri di kota Manado, bahkan mungkin di jemaat kita itu sudah ada. Jadi itu yang harus kita waspadai bagi warga gereja. Itulah sebabnya untuk pengajaran anak sekolah minggu, menjalin Injil dalam cerita itu sangat penting. Dan kiranya itu juga bisa menjadi dasar pengajaran kita, bukan cuma di anak sekolah minggu, tapi di jemaat Bapak Ibu pemuda dan remaja. Diajar-ajarkan itu sehingga untuk torompe anak-anak generasi penerus gereja itu dasar terkait dengan Yesus yang adalah Allah itu sendiri itu tertanam dalam diri mereka sejak dini. Terima kasih Bu Pendeta. Ya, terima kasih. Serasa bahwa apa yang telah dikatakan oleh pemuda Jojo ini sepertinya trending sama now. Tidak menutup kemungkinan bahwa di sekitar kita juga, bukan cuma Jojo yang mendapatkan pengalaman yang melihat ini, tapi juga mungkin di antara kita, baik yang hadir saat ini ataupun yang boleh menonton channel YouTube ini, pernah ada pengalaman tentang bully. Apakah melihat atau
Mungkin pribadi sendiri yang boleh merasakan itu. Tapi saudara-saudara, sekali lagi, jika kasusnya sudah sama seperti apa yang diungkapkan oleh Jojo tadi, saya rasa bahwa menggali latar belakang kehidupan orang tua itu adalah yang terpenting. Sebab bisa jadi pengaruh anak seperti ini. Karena apa? Karena kurangnya perhatian dari orang tua. Kurangnya pendidikan yang baik dari orang tua. Oke, betul. Jika misalnya anak ini mendapatkan pendidikan yang baik di sekolah. Tetapi apakah itu semaksimal mungkin pendidikan di sekolah yang diterapkan nantinya juga itu di rumah? Tentunya membutuhkan pendidikan-pendidikan yang lain juga, yaitu pendidikan dalam keluarga. Sebab itu saudara-saudara, saya katakan di sini bahwa zaman sekarang ini anak-anak muda lebih tertarik untuk melihat game daripada orang mau baca atau mendengarkan tentang cerita Alkitab, tentang firman Tuhan. Nah, game-game sekarang ini kalau tidak salah, kalau kita lihat lain kali ada bisa jadi anak-anak di umur-umur SD sudah bermain, Kang. Misalnya game-game orang bilang, oh mau baku dusu toh, baru apa lain kali itu saling mau bunuh toh, seperti itu. Banyak game-game yang begitu yang terkadang sebenarnya belum di usianya. Sehingga tentunya membentuk karakter anak, oh boleh kotek Kang, toh. Terbentuk dari apa yang dia pelajari dari game tersebut, toh. Apalagi kalau masih di usia-usia SD, kasihan Kang, sangat disayangkan. Toh. Game itu telah mempengaruhi toh, bagaimana dia bertumbuh berkembang, toh, tapi juga dia berpikir. Toh. Sehingga merasa bahwa kalau cuma bully kok itu adalah hal yang biasa. Toh. Apalagi dia sudah biasa main game. Kalau cuma bully kok itu hal yang biasa. Nah, ini tentunya membutuhkan kerja keras dari orang tua. Artinya bahwa sama seperti saya katakan tadi, bahwa Timotius dia bertumbuh dan berkembang karena ibu dan neneknya. Karena Eunike dan Lois. Nah, dia bertumbuh, dia boleh dididik, dia boleh dibentuk untuk menjadi anak yang tetap bertahan dalam iman. Tapi juga dalam memberitakan Injil dia tetap bertahan seperti apa yang diungkapkan oleh Paulus. Maka tentunya berpengaruh sekali didikan dari awal yang diberikan oleh keluarga. Sehingga dikatakan pendidikan dalam keluarga. Nah, itu untuk jawaban yang pertama. Yang kedua, tentang banyaknya ajaran yang masuk. Memang sekarang ini yang sedang tersebar banyak sekali di konten-konten ataupun orang mau lihat di YouTube, Kang, atau di mana saja, dan bisa jadi sama seperti yang Penatua katakan tadi di Betania, bisa jadi ada yang sudah seperti itu, yang sudah mulai ragu bahwa benarkah Yesus dia adalah Mesias, benarkah Yesus benar-benar Tuhan. Nah, cara yang paling ampuh saudara-saudara, selain yang saya katakan tadi, peran keluarga, mama dan papa untuk membimbing anak-anak muda, anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Menjadi persoalan lagi bagaimana mama dan papa mau bimbing, sementara mama dan papa sendiri tidak mau dibimbing. Itu menjadi persoalan baru. Mau anaknya dibimbing tetapi orang tuanya tidak mau dibimbing. Selalu ada alasan, mau datang ibadah sibuk, dalam tugas pekerjaan, terlalu sibuk jadinya nak pergi ibadah, gereja 3 kali pun tidak punya kesempatan. Sehingga saudara-saudara, penting sekali bagaimana keteladanan orang tua itu diwujud nyatakan untuk mendidik anak-anak. Kalau orang sebekali sampai anak-anak sejak dini sampai dengan ulangan 6 bilang tadi mengajarkannya berulang-ulang. Saya rasa bahwa mereka akan dididik, mereka akan terbentuk bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus dia adalah Mesias. Dia yang telah datang bukan hanya untuk lahir, tetapi dia datang untuk menyelamatkan kehidupan saudara-saudara dan saya. Itu menjadi pengakuan iman anak-anak kita. Dari mana mereka dapat belajar? Jangan orang kata cuma mengharapkan, yang penting di sekolah minggu ada pelayan anak.
Yang penting di remaja ada pembina remaja. Yang penting anak-anak kita masih tetap terus pergi ke ibadah pemuda. Saya rasa bahwa itu tidak cukup. Tetapi peran keluarga akan membimbing anak-anak supaya mereka mengerti, memahami dan mengenal. Dari mana? Ya dari pembacaan dan pendengaran kitab suci. Berilah contoh yang baik, orang tua, orang semua di sini banyak orang tua. Beri contoh yang terbaik bagi anak cucu kita supaya mereka dapat dibekali dan diri mereka dibekali dengan luar biasa. Sehingga Timotius zaman sekarang akan ada artinya bahwa tidak tergoda. Tetap pada pendirian iman sekalipun banyak tantangan menghadapi pengajar sesat bahkan hal-hal yang lain. Ya, demikian. Makasih. Ada yang selalu mengatakan bahwa sukses ukurannya bukan cuman kepandaian kan? Iya toh pendeta? Jadi kalau ingin sukses bukan memiliki kepandaian atau ilmu, tetapi harus ada attitude, berkarakter. Sedikit menjadi catatan, di zaman ini orang mungkin lebih siap menyiapkan biaya untuk jadi pintar, memiliki pengetahuan, tetapi untuk menjadikan seseorang itu berkarakter, memiliki attitude yang baik, kadang-kadang dipandang mungkin sebelah mata. Sehingga apa yang orang saksikan sekarang ini dengan berbagai kecanggihan sering membawa orang generasi muda di hal-hal yang mungkin yang orang tidak inginkan kan. Sehingga saya coba bertanya bahkan merindukan lembaga gereja inilah yang harusnya lebih memberi perhatian soal itu. Dan mungkin kita perlu mengajak bahkan memberi pemahaman kepada semua orang tua bahwa kalau orang mau bikin pintar anak, orang rela, orang bimbel dan sebagainya, harusnya membangun karakter, kita juga harus memberi perhatian lebih dari itu. Karena orang bisa bayar dibimbel dengan jutaan supaya dia pintar, dia memahami pengetahuan dan sebagainya, tapi karakter orang tidak bangun. Sehingga pada akhirnya orang sendiri, orang tua susah dengan sikap orang anak-anak sekarang. Kan banyak orang bisa temukan, ini mungkin lucu-lucu atau BP mama bilang, coba nak, minta tolong mama belikan garam. Nanti mama kasih 100 1000 pera misal. DP anak jawab, mak kita kasih 2000 juga kalau mama beli. Coba orang membayangkan. Ini hal-hal yang kecil, tapi dari sisi attitude dan karakter ini sesungguhnya menjadi keprihatinan. Sehingga bolehkah coba orang mendesain, merancang. Kalau gereja yang menjadi pelopor, tentu orang sebagai orang tua akan mensupport itu. Orang mau bangun betul, karena kalau cuma kasih yang anak sekolah minggu, waktunya, porsinya terbatas. Untuk mengajarkan tentang hal-hal yang baik tentunya. Saya kira perlu ada penambahan dan program yang jelas tentang ini. Supaya ke depan betul-betul yang menjadi tema kita itu, dorang pakai betul ini kitab suci. Mungkin seperti itu. Makasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Mungkin sebagai bahan diskusi saja untuk kita semua. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Jojo terkait dengan pembulian. Kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 23, dikatakan begini, anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Yang ingin saya sampaikan di sini mungkin bahwa di dunia ini tidak ada kejahatan yang baru. Jadi semua telah tergambar di Alkitab. Untuk pembulian itu bukan dari sekarang ada. Dari zaman dulu itu so ada. Ini dia bilang naiklah botak, naiklah botak. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa case-case sekarang itu tidak ada yang baru. Kalau mungkin ada film Ipar Adalah Maut, itu dari zaman dulu so ada. Ada mungkin kejadian ada merampas istri atau suami atau hubungan sejenis atau apa, itu dari zaman dulu, dari zaman Alkitab ini so ada. Jadi terkait dengan hal ini mungkin memang peran kita sebagai yang mungkin mengerti akan Alkitab atau dibekali mungkin pengetahuan tentang kitab suci kan sesuai dengan tema ini, mungkin diperlukan pengajaran yang lebih ekstra kepada anak-anak kita. Karena Alkitab itu menerangkan secara jelas, secara gamblang terkait kejahatan yang ada sekarang ini. Dan di Alkitab pula segala solusi semua itu ditawarkan. Jadi tidak ada yang tidak ada solusi. Semua ada. Tergantung dari kita mau untuk melaksanakan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada kita. Ini beda yang mau dan benar-benar mau. Kalau mau kan cuma sekedar yang penting saya bikin kegiatan sosialisasi kah, atau penyampaian kerohanian, bimbingan kepada anak-anak, setelah itu selesai. Tapi kalau mungkin benar-benar mau, memang pendampingan 4 mata kah? Seperti itu, supaya benar-benar bahwa kalau mungkin kasus pembulian seperti itu tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Jadi mungkin penekanan di sini bahwa tidak ada case baru ya. Kalaupun ada anak tidak menghormati orang tua, dari dulu itu so ada. Kalau mungkin ada yang sekarang DP tingkat kesopanan so berkurang, dari dulu mungkin lebih parah. Jadi yang ingin saya tekankan bahwa semua kejahatan ini di Alkitab itu sudah ada, sudah dimuatkan, dan segala solusi pun di Alkitab itu sudah ada. Kuncinya ya seperti tema kita itu ya, rajin-rajin baca kitab suci dan mengamalkannya. Mungkin demikian dan terima kasih. Mungkin saya harus bertanya. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena mungkin soalnya tidak ada. Saya ingin bertanya, saya kira pertanyaan-pertanyaan ini berhubungan dengan apa yang telah disampaikan tadi. Tema kita berbicara tentang kitab suci menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Yang menjadi persoalan sebenarnya bagaimana, sekali lagi bagaimana kita menjadikan mungkin jemaat untuk rajin membaca firman Tuhan, rajin ke ibadah. Mungkin kalau sekolah minggu berbeda, ada game-game. Mungkin kalau jemaat yang dewasa, apakah punya cara, trik khusus untuk mengajak jemaat untuk rajin membaca firman Tuhan? Kalau dia rajin baca firman Tuhan, tentu akan rajin juga beribadah. Sebagai pelayan, kami terkadang menjadi persoalan bagi kami, bagaimana menghadapi jemaat yang jujur saja, mungkin semakin berkurang dalam beribadah. Adakah mungkin yang salah bagi kami sebagai pelayan, cara mengajaknya, atau cara menyampaikan firman, cara menafsirkannya, atau apa? Mungkin pembicara punya trik khusus bagaimana menarik akan jemaat supaya dia rajin membaca firman Tuhan, rajin beribadah. Ketika hal itu terjadi, tentu akan membentuk karakter kekristenan seperti karakter Kristus.
Mungkin ini yang boleh kami sampaikan malam hari ini. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, sangat menarik tentunya lebih diperdalam lagi kita dalam diskusi di saat ini. Nah, saudara-saudara, saya masih teringat dengan ajaran-ajaran orang tua dulu. Dan tentunya saya sendiri merasakan. Kalau pemahaman orang tua dulu tuh lain kali ajarkan 4 orang. Kalau baku dapat dengan guru masih dari jauh, kalau guru belum lihat rasa-rasa duta coba sembunyi, toh? Betul toh, Bapak Ibu juga toh. Nah. Tapi kalau solia Pak Guru biar guru masih jauh, terus saja bawa tunduk Kang. Nah. Bawa tunduk dan ya selamat pagi, coba jauh sekarang. Nah. Masih jauh tuh guru, anak-anak kurang udah bawa gini akang toh. Bateria akan. Nah. Saya rasa itu menyangkut tentang attitude. Nah. Itu salah satu contoh pengajaran sebab mengapa saudara-saudara mungkin mulai berbeda cara pandang dan cara berpikir, Kang. Nah. Apa sebab saya katakan demikian? Berbeda cara pandang, berbeda cara berpikir. Nah. Sebab kita sekarang berupaya mencoba, berusaha, bahkan berlomba-lomba untuk menekankan tentang pendidikan yang baik untuk anak-anak. Kalau boleh anak-anak masih baru mau studi, baru mau masuk di SD, biaya pendidikan mulai orang pupuk dari sejak mereka masih kecil. Orang bilang masih kecil, biaya masih sedikit, usahakan tabung untuk ke depan. Anak-anak itu adalah bagian dari rencana. Itu bagi saya tidak mengapa, tetapi yang menjadi persoalannya di sini ketika mengabaikan tentang bicara attitude, bicara tentang moral, sehingga tentunya ini sangat berpengaruh dalam kehidupan karakter anak. Karena orang sudah memiliki pemahaman itu, batabung banyak-banyak, yang penting anak sekolah dengan baik, mereka mendapatkan pendidikan yang layak, mereka boleh sukses di kemudian hari. Kita terlalu sibuk dengan tugas, kesibukan pekerjaan untuk mengejar itu, sampai kita lupa untuk mengajarkan apa yang telah kita terima dahulu. Waktu kita menerimanya kepada orang tua kita yang terdahulu. Saya contohnya kalau bicara tentang attitude, kalau dulu-dulu kan mama dan papa bilang mau makan mesti di meja makan, toh kan dulu-dulu toh. Bicara tentang sopan santun, tata krama dan lain sebagainya itu hanya bagian contoh kecil saja yang saya beri. Dan tentunya bagi saya perlu untuk ada pembekalan bagi para orang tua. Apakah itu diberikan oleh pemerintah ataukah dari pihak gereja untuk dapat memberikan pembekalan tentang pentingnya lagi untuk kita kembali mengingat-ingatkan anak-anak kita bicara tentang bukan hanya pendidikan yang baik untuk masa depan mereka, tapi juga bicara tentang soal attitude ini. Saya juga sangat setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Penahen tadi. Sehingga tentunya ini bukan cuma bagian dari keluarga, tetapi ini juga adalah bagian dari pemerintah, bagian dari gereja. Dan selanjutnya benar apa yang telah diungkapkan oleh Pak Diaken Fani. Itu adalah tanggapan dari kasus yang boleh diungkapkan oleh pemuda Jojo tadi. Dan saya rasa bahwa apa yang diungkapkan dalam 2 Raja-Raja di kitab Ayub pun sendiri mengatakan itu. Kalau orang buka di Ayub 16 ayat 20, dia katakan sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku. Berarti di sini ada apa toh? Tentang apa yang dialami saat ini. Sehingga saudara-saudara kita kembali lagi tentang peran keluarga. Nah, selanjutnya di sini bagaimana menjadikan jemaat untuk rajin baca firman.
Saya rasa bahwa Gereja Masa Injili di Minahasa pernah mengeluarkan satu program gerakan membaca Alkitab. Gerakan membaca Alkitab setiap hari. Jadi tiap hari ada ajakan bagi jemaat untuk membaca Alkitab setiap hari. Bukan cuma itu, saya rasa bahwa di sini juga butuh kerjasama dari masing-masing pribadi. Bicara tentang gereja, gereja sudah berperan aktif. Gereja sudah melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan. Tetapi juga bicara tentang ini tentunya butuh kerjasama dari setiap kita. Biarlah gereja berperan. Biarlah misalnya dalam menjalani kehidupan bilang-bilang. Sampai mungkin ada jemaat yang mulai mungkin ada yang mulai ulang ini pendeta ada bilang mesti rajin ke gereja dan lain sebagainya. Itu membutuhkan kerjasama dari kita. Kalau ada orang yang berkeras hati, mesti menganggap bahwa pekerjaan kok yang lebih utama. Kalau ke gereja kok nanti nomor 2. Berarti ini menuntut, ini adalah pekerjaan gereja juga. Untuk terus memotivasi anggota jemaat. Bahwa ke gereja itu adalah bagian dari ungkapan syukur kita. Karena kita telah menerima anugerahnya. Bahwa kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Sehingga tentunya membekali diri supaya mau untuk membawa diri dalam persekutuan ibadah. Ini memotivasi kita. Apakah itu sebagai pelayan khusus, sebagai perangkat pelayanan. Oke lah kalau bilang jemaat, berarti itu orang yang harus lebih lagi untuk melayani. Tetapi kalau bicara pelayan khusus atau perangkat pelayan yang didapati seperti ini, maka tentunya membutuhkan pembekalan, tapi juga pengetahuan yang lebih lagi. Bagaimana mereka menyadari bahwa sesungguhnya anugerah Tuhan telah ternikmati untuk dapat disyukuri dalam pemberian diri untuk hadir dalam persekutuan ibadah. Ya demikian. Doa syukur akan disampaikan oleh Priska Nasaru SPD. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kami masih ada sampai saat ini sebagaimana kami ada sekarang. Ya Bapa, kami berterima kasih untuk waktu dan kesempatan di saat ini. Kami semua dapat mengikuti program Kusapa dan di dalamnya Tuhan kami telah membaca kebenaran firman-Mu. Kami telah menerima materi-materi yang sungguh sangat bermanfaat untuk membangun iman kami kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami memohon tuntunan daripada Tuhan untuk dapat memberkati kami semua, agar supaya kami dapat mengerti, memahami, bahkan melakukan firman yang sudah kami dengarkan di dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini pun kami hendak mendoakan bagi pemateri kami pada saat ini, Ibu Pendeta Anggreni Kalalo MTH. Tuhan Yesus kiranya memberkati dia secara pribadi maupun bersama dengan keluarga. Kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan biar selalu tercurah dalam kehidupan Ibu Pendeta bersama dengan keluarga. Kami pun hendak mendoakan bagi seluruh petugas program Kusapa pada saat ini yang telah memberi diri, dipakai oleh Tuhan dalam program di saat ini. Diberkatilah kiranya kami semua. Bahkan seluruh pelayan khusus, jemaat yang sudah mengikuti program pada saat ini, Tuhan Yesus pun yang akan memberkati baik yang ada di tempat ini maupun yang menonton dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami pun telah memberikan persembahan. Biarlah pemberian kami pada saat ini dapat terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk dapat menopang pelayanan di Gemim Betania Tengtingkulu. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan di saat ini, dan kami yakin dan percaya Tuhan ketika kami selesai dari acara program Kusapa di saat ini,
Tuhan akan tetap menuntun, menjaga, dan memberkati kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menutup rangkaian program Kusapa pada saat ini, kita dengarkan ucapan terima kasih yang nanti akan disampaikan Diaken Els Ivi Mulingkakulas MKes. Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan. Dengan berakhirnya program Kusapa di saat ini, maka izinkan kami Jemaat Kolom 17 selaku pelaksana menyampaikan terima kasih yang terutama dan yang pertama kepada Dia Tuhan yang adalah pemilik pelayanan, yang telah melayakkan sekalian kita untuk ada dalam program Kusapa di saat ini. Terima kasih selanjutnya terberi bagi hamba Tuhan yang kekasih, Pendeta Ibu Anggraini Lekes Kalalo MTH, yang berkenan menjadi pemateri dalam program Kusapa di saat ini. Tuhan pasti akan memberkati Ibu Pendeta bersama dengan kehidupan keluarga. Terima kasih selanjutnya terberi bagi seluruh pelayan khusus Jemaat Betania yang berkenan hadir dalam program Kusapa saat ini. Tuhan pasti memberkati. Selanjutnya terima kasih bagi seluruh Jemaat Betania yang juga berkenan ada menopang dalam kerja pelayanan melalui program Kusapa di saat ini. Tuhan memberkati, dan secara khusus terima kasih juga untuk Jemaat Kolom 17 selaku pelaksana dalam program Kusapa di saat ini yang telah hadir dan memberi diri. Tuhan pasti akan memberkati. Dan terima kasih yang terakhir disampaikan untuk tim multimedia Jemaat Betania yang berkenan untuk memfasilitasi kita dalam program Kusapa di saat ini. Dan kita meyakini apa yang kita beri melalui kerja pelayanan di saat ini pasti berkenan dan dikenan dalam pandangan Tuhan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan sampai jumpa dalam program Kusapa selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.